Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kom, selamat siang dan apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat selalu, walaupun cuaca akhir-akhir ini tidak bersahabat dengan kita. Dan harapan saya semoga kita semua tetap dalam lindungan yang kuasa. Kali ini saya Fani, hadir dalam program podcast by Leo Bacarita lewat online yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan dalam bincang-bincang kita kali ini mengenai mitigasi cuaca ekstrim yang sementara terjadi saat ini merupakan bagian dari upaya kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap kondisi cuaca yang terjadi. Untuk itu, sudah hadir di studio kami saat ini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bapak Abdullah Latif K. Esos. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Fani ya. Ya. Kabar baik, sehat. Terima kasih sudah boleh meluangkan waktu hadir dalam acara podcast hari ini. Dan tentunya Sobat Kom sangat mengharapkan informasi mengenai cuaca ekstrim yang sementara terjadi saat ini. Dan untuk tidak membuang-buang waktu, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait cuaca ekstrim yang terjadi. Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan cuaca ekstrim? Dan apa saja faktor cuaca ekstrim itu sendiri? Baik, makasih Mbak Fani. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kami kepada masyarakat, kami perlu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tengah yang bisa menghadirkan kami di tempat ini, di studio ini untuk berbagi pengalaman. Kemudian bisa menyampaikan informasi-informasi yang penting terkait dengan kondisi cuaca alam di Kabupaten Maluku Tengah. Sebagaimana yang ditanyakan tadi terkait dengan pengertian dari cuaca ekstrim itu sendiri. Nah, mungkin kami menyampaikan pengertian dalam pengertian sangat sederhana dengan bahwa cuaca ekstrim itu adalah perubahan cuaca yang sangat drastis dalam kurun waktu tertentu, di mana cuaca ekstrim itu merupakan suatu kondisi cuaca iklim yang terjadi secara signifikan pada waktu dan tempat tertentu, serta merupakan fenomena alam yang tidak lazim. Ya. Jadi fenomena alam itu biasanya perubahan dari iklim satu ke iklim yang lain itu secara normatif terjadi, tapi itu kalau ekstrim berarti itu sangat tidak lazim. Nah, itu yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian cuaca ekstrim itu sendiri oleh sebagian kalangan disebut sebagai cuaca atau iklim yang bisa berpotensi bencana, di mana bisa terjadi gangguan pada psikologi masyarakat, kemudian kehidupan sosial kemasyarakatan, kemudian bisa terjadi korban harta benda, bahkan nyawa juga terjadi. Sehingga memang ini harus menjadi perhatian pada seluruh warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian terkait dengan faktor-faktor penyebab dari cuaca ekstrim itu, mungkin ada beberapa faktor, ada 3 faktor yang mungkin kami bisa sampaikan ke masyarakat sebagai pengetahuan bahwa faktor yang pertama itu adalah karena aktivitas angin monsun Asia. Nah, ini kalau memang secara teknik mungkin itu bisa dibuka di Google di YouTube, mungkin bisa dapat informasi ya, seperti itu ya Pak. Di mana terdapat angin yang berhembus secara periodik dari benua Asia menuju benua Australia. Ya, yang melewati Indonesia. Dan kemudian karena Indonesia ini berada di tengah garis khatulistiwa, nah dia lebih berpotensi untuk terjadinya fenomena cuaca ekstrim itu. Kemudian yang kedua, ada suhu hangat permukaan laut yang naik. Nah ya, di Indonesia sekitar memicu, ya setidaknya dia bisa dapat memicu mudahnya air menguap. Ya,
dan berkumpul menjadi awan sehingga itu berpotensi untuk terjadinya hujan yang lebat. Iya. Ini juga terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Maluku Tengah dan pada waktu-waktu tertentu. Sebagaimana yang sudah kita alami saat ini ya, karena di Maluku Tengah sejak Mei kemarin itu sudah mulai ada tanda-tanda hujan yang turun. Kemudian untuk potensi hujannya sendiri kita berdasarkan informasi dari BMKG itu berpotensi untuk terjadi di Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah adanya fenomena El Nino. Ya, Mbak Fani dan mungkin masyarakat juga sudah pernah dengar fenomena El Nino ini terjadi di Maluku Tengah. Ya, dan itu merupakan sebuah fenomena yang global, bukan saja di Indonesia. Sebenarnya itu di beberapa negara yang terjadi itu. Kemudian dengan badai El Nino ini bisa mengakibatkan ya seharusnya hujan itu turun deras, tapi dia berubah menjadi cuaca yang panas yang datang. Jadi bukan lagi hujan tapi berubah menjadi panas. Dan itu mengakibatkan berpotensi ada kekeringan di beberapa tempat yang memang di Kabupaten Maluku Tengah ini kita alami. Iya, mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana potensi cuaca ekstrim yang bisa terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Baik, Mbak Fani. Jadi sebagian besar wilayah di Provinsi Maluku itu memang berpotensi terjadinya cuaca ekstrim. Nah, di Maluku Tengah itu biasanya dimulai dari bulan Mei. Itu sudah masuk pada musim penghujan. Dan biasanya hujan itu dia berada di titik yang paling tinggi, yaitu di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Agustus itu sudah mulai turun. Nah, dari Juni sampai dengan Agustus itu ada 2 bulan, itu yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Karena itu sangat berpotensi hujan turun begitu lebat. Dan itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Kalau secara klimatologis, bahwa bulan Mei merupakan awal hujan. Sedangkan untuk daerah tertentu di Maluku Tengah, seperti di Seram Utara, di Seram Utara itu ada Seram Utara Barat, Seram Utara Timur Kobi, dan Seram Utara Timur Seti. Itu beralih dari musim hujan ke musim panas. Ini agak berbeda. Jadi di Kabupaten Maluku Tengah ini, khususnya di Pulau Set, gitu. Nanti di Seram Utara Timur, Timur Kobi, Timur Seti itu panas. Ini fenomena juga yang terjadi, sehingga kadang-kadang orang, padahal kita kan satu pulau. Tapi ada perubahan sisi iklim itu. Kemudian selain musim penghujan, juga rekan-rekan kita di BMKG itu juga sudah memprediksi bahwa akan ada El Nino juga di Kabupaten Maluku Tengah pada El Nino. Nah, kalau ini terjadi benar, maka daerah-daerah ini juga sudah harus mempersiapkan, khususnya masyarakat petani, karena itu kalau terjadi berarti panas akan lebih tinggi dan potensi untuk kekeringan itu pasti untuk petani. Kemudian ada juga berpotensi untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ini yang perlu mungkin diwaspadai oleh masyarakat. Iya, dan kira-kira apa saja jenis bencana yang akan terjadi akibat cuaca ekstrim di Kabupaten Maluku Tengah? Iya, jadi Mbak Fani, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Maluku Tengah ini salah satu wilayah atau daerah yang berpotensi untuk terjadi bencana. Di sekian banyak, ada 12 jenis bencana itu berpotensi sekali di Maluku Tengah. Nah, kaitan dengan cuaca ekstrim itu kami catat berdasarkan hasil kajian dari tim kami di Maluku Tengah bekerja sama dengan BMKG Maluku Tengah. Kami mendata itu ada 7 jenis bencana yang berpotensi terjadi pada fenomena cuaca ekstrim ini. Yang pertama itu banjir, sudah pasti banjir. Itu di mana-mana,
Kalau ada banjir, hujan deras pasti diikuti dengan banjir. Banjir. Kemudian ada kemarau panjang. Kemarau. Dan tadi juga ada kaitan dengan El Nino itu yang disebutkan oleh BMKG. Berkaitan. Kemudian ada gelombang ekstrim. Gelombang ekstrim, ya. Gelombang ekstrim. Ini yang memang sangat berpotensi. Apalagi kita ini kan berada di Laut Banda, yang bagian selatan. Begitupun di bagian utara. Itu berhadapan dengan Papua dengan Australia, jadi memang berpotensi sekali untuk gelombang ekstrim. Kemudian ada abrasi. Ya, abrasi ini juga potensi bencana yang sering terjadi di setiap tahun. Ya, nanti kalau pada saat musim ombak itu kan di pesisir pantai itu, kalau setelah itu kalau kita ke sana melihat itu abrasinya sangat luar biasa. Sangat luar Mungkin biasa. ada faktor-faktor penyebab lain juga, tapi kalau pada saat ombak memang kenyataannya seperti itu, Mbak Fani. Kemudian ada angin puting beliung. Ya, angin puting beliung juga di Kabupaten Maluku Tengah tercatat kami di 2022 kemarin. Itu terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Pulau Ambon, itu di Lehitu Barat, kemudian di Kecamatan Tehoru, Teluti, dan di Kecamatan Serang Utara Timur Kobi. Itu beberapa yang terjadi di sana. Kemudian ada tanah longsor juga. Tanah longsor ini baik yang ada di daerah permukiman masyarakat ataupun yang ada di arus lalu lintas, berpotensi sekali di daerah kependudukan masyarakat. Jadi di daerah-daerah yang ada rumah itu juga memang berpotensi sekali terjadi longsor. Nah, kita di Ambon kan kemarin kan kita saksikan bahwa ada terjadi longsor. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh itu ada kebakaran hutan dan lahan. Ini yang sering terjadi di beberapa daerah. Pengalaman kami di 3-4 tahun kemarin itu terjadi di Kecamatan Serang Utara Timur Kobi. Ya. Dan mungkin langkah apa saja yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah? Jadi tentunya kewajiban pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Karena arahan dari Pak Bupati kita untuk BPBD sudah harus mempersiapkan langkah-langkah dalam mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim atau musim penghujan. Dan langkah-langkah itu kami lakukan berdasarkan pengalaman yang pernah kami alami, kemudian dengan petunjuk-petunjuk yang berdasarkan petunjuk yang sudah ada yang pernah kami miliki. Jadi biasanya kami yang pertama sekali itu membuat surat keputusan bupati terkait dengan status siaga darurat. Status siaga darurat status siaga darurat. Jadi status siaga darurat ini diperuntukkan kepada seluruh aparat pemerintah, baik yang ada di kabupaten, kecamatan maupun desa, negeri, untuk selalu mempersiapkan negerinya atau desanya dan masyarakatnya dalam menghadapi cuaca ekstrim. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian rutinitas kami itu memberikan himbauan kepada masyarakat, baik masyarakat yang ada di dalam kota Masui maupun yang ada di kecamatan-kecamatan dan desa. Nah, selain himbauan-himbauan yang kami sampaikan, juga kami melakukan biasanya sosialisasi. Di setiap tahun itu kami melakukan sosialisasi. Ada beberapa kecamatan yang menurut kami itu rawan terjadi bencana, baik bencana alam, bencana khususnya gempa maupun cuaca ekstrim. Itu kami selalu melakukan sosialisasi. Bahkan kami melakukan simulasi bagaimana kesiapsiagaan masyarakat pada saat terjadinya bencana, baik bencana gempa bumi atau tsunami, juga ada cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut yang rutinitas kami lakukan, selalu melakukan koordinasi dengan stakeholder. Ya, jadi seperti BMKG, kemudian Basarnas, kemudian tim reaksi cepat dari kabupaten sendiri, itu kami selalu siap siagakan. Di mana kalau ada terjadi potensi
cuaca ekstrem yang mengakibatkan bencana, itu kami selalu hadir untuk membantu masyarakat dan mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Aminkan. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir saya selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah, apa himbauan Bapak kepada masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim di Maluku Tengah? Oh ya, ini penting sekali Pak Fani, karena informasinya harus sampai di masyarakat. Ya, kami berharap bukan cuma dari kami, pemerintah daerah, tapi seluruh masyarakat yang memang menginginkan untuk kita selamat pada saat terjadinya cuaca ekstrim dan potensi bencana itu terjadi, kita saling memberikan informasi. Ya, kalau ada saudara-saudara kita yang mendapat informasi dari lini yang lain, mungkin dari YouTube, dari Google, dari berita-berita dari media-media yang lain, silakan diinformasikan kepada masyarakat. Jadi sebagaimana kita ketahui Mbak Fani, bahwa di wilayah Pulau Seram bagian selatan dan Pulau Lease, kemudian ada sebagian di utara dan di Pulau Ambon, saat ini itu sedang terjadi musim hujan. Iya, itu musim hujan ini kan kita nanti mengikuti rilis dari BMKG, dia potensi hujannya besar, sedang atau ringan. Nah, tapi yang terjadi sekarang itu adalah musim penghujan. Nah, kalau musim penghujan ini terjadi, maka biasanya disertai dengan ada gelombang tinggi, ya, kemudian ada petir yang menyambar, ada puting beliung, kemudian ada longsor dan sebagainya. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat, teristimewa para nelayan, ya, pada saat melakukan pekerjaan di laut, kami berharap untuk mempersiapkan segala hal-hal yang berhubungan dengan potensi terjadinya bencana. Jadi kami juga berharap supaya setiap nelayan itu harus dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan di laut. Semisal ada mungkin alat pelampung, ya, itu kan harus disediakan. Sekalian langsung dipakai. Karena bencana kan tiba-tiba. Dengan adanya cuaca yang tidak bersahabat. Ya, betul. Itu sudah harus hati-hati ya Pak? Ya, harus hati-hati. Kemudian kepada pemilik perahu penangkap ikan. Kalau kita di Maluku Tengah kan disebut dengan bobo, jaring bobo. Nah, semua karyawan itu seharusnya dilengkapi dengan itu pelampung. Ya, karena itu sangat berisiko. Apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka pelampung itu bisa bermanfaat pada saat bisa menyelamatkan kita terjadi. Jadi jangan dianggap remeh. Kemudian mempersiapkan bekal yang cukup. Karena kalau ada terjadi kan bisa saja waktu pulang itu terlambat. Bisa waktu pulang itu berhari-hari. Jadi perbekalan harus disiapkan. Kemudian alat perahunya juga harus betul-betul diperiksa. Ya, jangan sampai ada kebocoran dan lain-lain. Kemudian kepada pengguna transportasi. Baik transportasi darat, laut maupun udara. Sebelum bepergian, baiknya bisa mengecek informasi terkait dengan cuaca yang terjadi hari ini. Kan sudah ada di beberapa aplikasi, kan sudah bisa di-upload di sana. Hari ini kira-kira Maluku Tengah cuacanya seperti apa? Sudah harus ini. Kemudian kepada petani juga begitu. Ya, pada saat ke hutan untuk berkebun, bertani, itu dilihat juga cuaca dan kondisinya, sehingga diantisipasi lebih awal. Mana yang ada yang tiba-tiba hujan deras datang, ya, apalagi yang berkebun di daerah tepi sungai, nah itu berpotensi. Kemudian juga bagi masyarakat yang berada di daerah-daerah yang lebih tinggi, itu kalau rumah-rumah yang sudah berada di daerah-daerah itu kan harus hati-hati ya kalau hujan deras, karena berpotensi longsor. Nah itu yang terjadi, longsor itu harus dijaga. Kemudian kami pun menghimbau kepada warga masyarakat yang ingin membangun rumah. Nah ini harus dipertimbangkan lokasi rumah. Lokasi rumah. Karena lokasi rumah yang
berada di bantaran sungai, ini kan sudah ada ketentuannya. Iya, Pak. Jadi di bantaran sungai itu, kalau memang sungai itu sudah dibuat pengaman, maka minimal 50 meter 50 dari situ, meter. ya dari bantaran sungai, dari bantaran kali. Tetapi kalau belum dibuat pengaman atau talut atau riol, maka harus 100 meter. 100 Iya, meter ya Pak? harus jauh. Harus jauh. Iya, karena kita tidak tahu hujan itu sebesar apa, berpotensi sekali bisa mengalir dan bisa menghancurkan apa saja yang ada di sekitar itu. Nah, itu harapan kami seperti itu. Iya. Baik Sobat Kom, demikian bincang-bincang atau bercerita kita saat ini bersama Bapak Abdullah Latif KI Esos, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Semoga penjelasan mengenai mitigasi cuaca ekstrim dapat memberikan pemahaman atas edukasi untuk tetap waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Dan terima kasih Pak, sudah boleh meluangkan waktu untuk hadir bersama kami dalam Baileu Bacarita lewat online. Kami pun berterima kasih ya Bapak nih. Sobat Kom semua, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube Diskominfo Malteng. Saya Fani bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.